Jawab salam, saya doakan hutang-hutangnya lunas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat utang harus semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, hari ini di tempat ini Allah mengumpulkan kita bersama dalam keadaan satu ikatan. Ikatan apa itu? Ikatan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menggerakkan kita duduk bersama di sini, yang menggerakkan badan kita, baik jasad kita maupun roh kita untuk duduk bersama di tempat ini, tak lain tak bukan karena mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu semua yang hadir di sini, semoga selalu mendapatkan curahan rahmatnya Allah, selalu mendapatkan ridhonya Allah, selalu senantiasa taufiknya Allah, hidayahnya Allah masuk ke dalam kita maupun masuk ke dalam keluarga kita. Amin amin Allahumma amin. Serta tak lupa kita ucapkan salam dan salawat kita kepada junjungan Nabi kita Nuh ala Nuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, walaupun keadaannya mungkin sedikit panas ya, sedikit kita kipas-kipas karena nggak ada AC di sini. Kebetulan AC-nya AC alami, langsung turun dari Allah AC-nya. Dan mungkin ada yang ibu-ibu lagi lapar, lagi mikirin kerjaan di rumah, lagi mikirin utang barangkali, lagi mikirin anak yang lagi sakit, lagi mikirin suami yang lagi galau mungkin, lagi mikirin orang tua yang lagi galau mungkin, atau lagi mikirin diri kita sendiri yang entah kemana nanti tujuan kita. Insya Allah, biberkati kita duduk bersama di sini, biberkati kita zikir bersama di sini, biberkati kita membaca Ratibul Hadith, biberkati kita membaca burda. Insya Allah angkat semua sama Allah galau kita semua. Insya Allah diangkat semua sama Allah kegalauan kita, kegelisahan kita, masalah kita. Ada nggak orang yang hidup nggak pakai masalah? Ada. Kalau nggak pakai masalah nggak mungkin. Mungkin itu patung manikin ya. Ada nggak orang hidup yang bangun tidur nggak ada masalah? Kadang Bu ya, saya kalau bangun tidur tuh bayangin, bangun tidur, kalau bangun tidur rumah udah beres, tiba-tiba bangun tidur sarapan udah jadi. Kadang saya bayangin seperti itu. Setelah saya sadar saya bilang, oh iya ya, mama di rumah ini kan saya. Jadi nggak mau harus saya nyiapin semuanya. Kadang saya berpikir seperti itu. Pagi-pagi udah kita, apalagi ibu-ibu pagi-pagi udah ribut aja sama kerjaan masing-masing. Pagi-pagi udah bangun, subuh-subuh setelah sholat subuh kita udah sibuk aja sama kerjaan kita masing-masing. Betul nggak Bu? Nah, tapi semua itu capek emang, tapi balasannya surga. Takdim kita kepada suami, takdim kita kepada anak, itu balasannya sama Allah dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin hari ini kita masuk ke bab keutamaan zikir. Karena di sini biasanya memang saya buka kitab ya. Masuk ke bab keutamaan zikir. Qais bin Hajar berkata, setan itu berkata kepadaku, ketika aku masuk ke dalam dirimu, aku seperti unta
Dan sekarang aku bagikan burung. Aku bertanya, setan itu waktu masuk ke dalam kita, tubuh kita itu bagaikan onta. Bergairah dia setan itu. Seneng banget ganggu kita. Paling demen setan itu ngelihat kita susah. Paling demen setan itu ngelihat kita lalai. Paling demen tuh setan. Kerjaannya setan gitu tuh. Berarti kalau ada orang yang kerjaannya ganggu, berarti bukan aku ya yang nyebut ya. Paling demennya setan itu ganggu aja hidupnya. Kita lagi udah punya hajat baik gitu ini. Udah niat, malam-malam rencana udah wah setumpuk. Besok pagi sholat subuh. Sebelum sholat subuh sholat tahajud dulu lah. Nanti habis sholat tahajud sholat subuh. Nanti sholat duha. Habis sholat duha nanti ini itu. Wah rencananya bagus banget. Nggak taunya jangankan tahajud, subuh lewat. Itulah setan. Setan apa diri kita? Diri kita. Setan ya, diri kita nggak orang baik. Amin. Hobinya ganggu aja tuh setan. Tapi sama Rasulullah dikasih keringanan gitu, supaya setan itu pergi dari badan kita. Gimana caranya? Dengan cara berzikir wa bersolawat. Kalau ente pengen nggak diganggu setan, banyakin zikir. Kalau ente nggak kepengen diganggu setan, banyakin sholawat. Katanya tadi kata Rasulullah SAW bersabda, setan itu masuknya ke tubuh kita bagaikan unta. Unta ya, kayak gimana tuh unta? Setelah kita berzikir, dia terbang bagaikan burung. Pergi aja dari tubuh kita. Kalau udah setan pergi dari tubuh kita, maka hati kita otomatis bersih. Kalau hati kita bersih, otomatis mengamalkan ibadah-ibadahnya Allah, kita menjadi enteng, menjadi ringan. Paham nggak? Nah, kalau pengen ibadahnya enteng, ringan, banyakin zikir. Zikir nggak nuntut waktu. Ente kapan aja zikir bisa. Sambil masak zikir bisa, sambil sholawat zikir bisa, sambil apa aja kita bisa berzikir dan sholawat. Tujuannya apa? Supaya membersihkan hati kita. Paham nggak? Suatu hari ada sebuah cerita perkumpulan nih, lagi ada perkumpulan seperti ini. Tiba-tiba ada kalajengking. Kalajengking itu hobinya gigit nggak? Kalajengking itu hobinya gigit nggak? Ada nggak kalajengking hobinya nyium? Kalau dicium mungkin sih masih nggak sakit ya. Tapi kalau udah digigit, nah udah sakit, bengkak, meriang, campur-campur badan kita. Kalau kita ketemu kalajengking teriak nggak? Takut kan? Nah itu ada suatu perkumpulan di situ itu orangnya itu dari 10 orang ada 1 min ahli zikir, ada 1 min ahli sholawat. Datanglah sekumpulan kalajengking. Ketika kalajengking itu menggigit, mundur dia, nggak jadi. Semuanya ikut nggak kena. Nggak jadi ini kalajengking zikir. Zikir? Kalajengkingnya gigit nggak jadi. Yang ahli zikir tadi ya, mungkin orang pintar, orang alim, tanya tuh sama kalajengkingnya, ente kenapa nggak jadi gigit? Kenapa? Karena ada ente ini orangnya ahli zikir, ente orangnya ahli sholawat, maka yang ada di dekat ente ikut selamat semua. Fadilahnya zikir, fadilahnya sholawat nggak hanya untuk kita, tapi untuk di sekeliling kita. Ada satu cerita lagi, satu kampung sana tuh, kampung jauh, Australia atau Amerika, bahkan ke Malaysia, wallahu a'lam. Indonesia enggak, masya Allah semua. Ada satu kampungnya ini, wah udah hobinya maksiat aja. Hobinya kampung ini maksiat. Tiada hari misalnya ya, orang pagi-pagi zikir, ini enggak, pagi-pagi kerjanya enggak tahu ngapain. Pokoknya kampung ini hobinya maksiat.
Sampai udah diperingatin sama Allah berkali-kali, nggak inget ini kampung. Subhanallah, ada satu kampung, ada satu orang yang min ahli ibadah, min ahli zikir, dan dia minta sama Allah, ya Allah, jika Engkau memberikan murka untuk kampung ini, tolong ya Allah jauhkan kampung ini dari murka tersebut. Ambil ya Allah pahala-pahala zikirku untuk kampung ini. Alim ulama ini cerita Pak sahabat ya, bercerita para sahabat itu mengatakan seperti itu. Langsung suatu saat kampung itu dikasih musibah sama Allah, kebakaran yang luar biasa. Ilah rumah yang tadi nggak kebakaran. Nah, semua kebakaran satu kampung kecuali rumah itu nggak kebakaran. Dari situ Allah nunjukin, kalau ente pengen selamat, musibah itu datang dari siapa sih? Dari Allah. Yang mengakibatkan adanya musibah siapa? Kita. Lalainya kita sama Allah. Lalainya kita sama perintah Allah. Lalainya kita sama apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Allah itu marah sama kita. Allah murka sama kita. Allah cemburu sama kita. Sampai Allah cemburunya lewat mau ngobrol atau gimana? Gantian yang ngobrolnya? Atau sampai Allah itu lalai sama kita, sampai Allah itu murka sama kita, dan akhirnya Allah datangkan musibah tersebut. Akibatnya dari apa? Dari kita. Makanya usahakan di dalam rumah sering-seringlah kita berzikir. Jangan sampai satu rumah itu lalai, semuanya lalai. Na'udzubillah, akhirnya murkanya Allah datang. Kalau pengen selamat di dunia wal akhirat, banyakin ibadah, banyakin sholawat, banyakin zikir. Paham? Bacaan tasbih dan semisalnya dari orang fakir lebih utama daripada orang kaya. Karena yang dituntut dari orang fakir adalah zikir-zikir dan ibadahnya. Lain karena hartanya sedikit. Dia ini ada dua orang, dua-duanya kaya sama miskin, fakir ya. Dua-duanya kaya sama fakir. Yang kaya orang ahli zikir, yang orang fakir juga orang ahli zikir. Sama Allah, yang paling cepat masuk surganya kata Allah adalah orang fakir dan dia orang ahli zikir. Jadi masuk surganya cepat sama Allah. Makanya kalau kita misalnya Allah takdirkan keuangan kita pas-pasan, Allah takdirkan kita hidupnya mungkin biasa-biasa saja, jangan takut. Allah Maha Kaya. Minta sama Allah. Kita mintanya melalui apa? Melalui zikir kita, melalui sholawat kita. Zikir sama sholawat itu nyelamatin kita. Pasti. Anak ngalami sendiri, bukan ini cerita pribadi sedikit ya. Pertama waktu pindah sini, pengen ya suatu saat bisa, ini dulu kan tanah kosong. Pengen suatu saat ya Allah, semoga takdir ya Allah, pengen mager rumah biar agak bagus padanya. Anak pengen seperti itu. Anak dikasih satu zikir sama anak punya guru. Terus anak amalkan itu zikir. Anak istiqomah itu zikir. Kata guru anak, gak usah banyak-banyak ente sehari 100 itu zikir. Kabul insyaallah. Anak buktiin. Subhanallah, anak bisa mager ini rumah. Dan Allah kasih tambahan, anak bisa bikin ini sekalian tempat majelisnya. Dan Allah kasih bonus lagi, Allah kasih anak minta sama Allah, ya Allah, anak ini pengen ya Allah pergi kemana-mana, ngajak anak punya jamaah buat hadir majelis, tapi anak nggak punya kendaraan ya Allah. Subhanallah, Allah kabulkan juga anak punya kendaraan. Kalau nggak percaya buktiin. Pengen minta apa? Zikir yang banyak. Pengen minta apa? Sholawat yang banyak. Yang penting istiqomah. Misalnya ente niat 1 hari 100, tiap hari 100. Jangan sampai lalai. Kalau hari ini mampu 90, besok ente godok 110. Paham nggak? Buktiin. Insya Allah kabul ente punya hajat. Sesungguhnya Allah memiliki tiang merah yang ujungnya melilit di salah satu tiang arsy.
dan dasarnya berada di bawah bumi yang ketujuh di atas punggung ikan yang besar. Jika seseorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, bergeraklah ikan tersebut. Lalu bergerak tongkat, kemudian aras ikut bergerak. Maka Allah mengatakan, tenanglah ikan, tidak, demi keagunganmu ya Allah, aku tidak akan tenang hingga engkau mengampuni orang yang mengucapkan dari dosa-dosa yang tersebut. Jadi kalau kita zikir nih, la ilaha illallah, itu ikan yang di dalam, bahkan aras itu goyang, nggak berhenti dia goyang. Kata Allah, kenapa ente goyang terus nih, kenapa? Ya Allah, aku gak akan berhenti bergoyang ya Allah sampai engkau mengampuni orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kelebihan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita merasa banyak masalah, kita merasa banyak dosa, sering kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan aras bergetar waktu kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah fadilah dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apalagi kalau ucapannya gini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita mungkin nggak tahu aras bergoyang, mungkin kita nggak tahu ikan yang di dalam itu bergoyang bergetar, kita nggak tahu. Tapi seperti itulah kenyataannya. Mereka nggak akan berhenti sampai dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Sebahagian sahabat mengucapkan la ilaha illallah serta memanjangkannya dengan suara karena mengagungkan kalimat tersebut, maka Allah mengampuninya untuk 4.000 dosa. Lalu dikatakan, jika ia tidak memiliki 4.000 dosa, sahabat itu berkata, Allah akan mengampuni dosa keluarganya dan tetangganya. Jika kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, coba bareng-bareng ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah akan mengampuni 4.000 dosa kita. Jika kita nggak mempunyai 4.000 dosa, maka Allah akan mengampuni dosa kita maupun dosa keluarga kita dan dosa tetangga kita. Hanya ucapan la ilaha illallah bisa mengampuni kita. Hanya ucapan la ilaha illallah bisa menolong kita. Apalagi kita hidupnya di akhir zaman. Akhir zaman ini udah goyang udah. Bahkan orang mau berbuat baik itu difitnah. Udah goyang akhir zaman ini. Orang lebih sibuk mengidolakan roh yang jelas-jelas bukan min ahli jannah. Kita ini tahu siapa yang pertama kali masuk surga, Nabi Muhammad SAW. Kita tahu siapa wanita yang pertama kali masuk surga, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Jelas kan itu, Allah katakan jelas. Tapi kenapa kita lebih asik mengikuti budaya luar daripada mengikuti Nabi kita Muhammad SAW? Kenapa kita lebih asik mengikuti artis luar daripada kita mengikuti Sayyidatuna Fatimah Zahra? Mereka nggak Allah jamin surganya, tapi Rasulullah, tapi Sayyidatuna Fatimah udah dijamin surganya sama Allah. Kalau kita pengen dijamin juga surganya sama Allah, maka ikutinlah Nabi kita Muhammad SAW. Ikutilah Sayyidatuna Fatimah. Bagaimana wanita pemimpin surga? Kalau kita ingin di belakangnya Sayyidatuna Fatimah, maka ikutinlah dari segi bajunya, dari segi sunah-sunahnya, dari segalanya ikutin Sayyidatuna Fatimah. Kalau kita nggak bisa ngikutin semua, minimal ada satu yang kita bisa ikutin dari Sayyidatuna Fatimah. Satu itu yang kita pegang. Apa? Cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu yang kita pegang. Kita mencintai Nabi Muhammad. Mungkin kita nggak bisa ya mencintai Nabi Muhammad seperti para sahabat, tapi kita pegang itu.
Kita minta sama Allah, ya Allah aku cinta kepada Nabi-Mu. Ya Allah aku cinta kepada kekasih-Mu. Izinkan ya Allah, izinkan Nabi Muhammad juga mencintaiku ya Rasulullah. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di surga itu luar biasa. Bidadari cantik-cantik, makanan istimewa, sempurna surga itu. Tapi kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Simtudur, aku gak kepingin masuk surga kalau di dalam surga itu gak ada Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kita merepotkan terus Nabi kita. Jangan kita merepotkan hidupnya Nabi Muhammad. Nanti di akhirat yang kita repotkan itu Nabi Muhammad. Nanti di akhirat yang nolong kita itu Nabi Muhammad. Lantas kenapa kita mengidolakan orang lain selain Nabi Muhammad SAW? Ente boleh ngidolain orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Mungkin dari asbab itu kita bisa mendapatkan syafaatnya. Ada contoh, fulan ini dia bukan min ahli ibadah. Dia duduk di suatu pohon, dia itu merenung. Ketika dia melihat pasir, dia itu merenung. Ya Allah, pasir itu banyak sekali ya Allah. Andai kata butiran pasir itu bisa berubah menjadi emas, maka akan kubagikan semua. Dia hanya merenung seperti itu. Ketika itu Allah apa? Allah isyaratkan apa? Jadikan dia min ahli jannah. Dia baru niat merenung, itu udah Allah jadikan min ahli jannah. Asbab siapa? Asbab Nabi Muhammad SAW. Zaman sebelum adanya Nabi Muhammad, orang kalau berbuat dosa itu nggak dapat ampunan, dapat siksaan neraka. Zaman sebelum Nabi Muhammad, kalau benda kena najis dibuang, digunting. Zaman sebelum Nabi Muhammad, kalau berbuat dosa itu kelihatan aibnya. Tapi karena kita hidup di zamannya Nabi kita Muhammad SAW, Allah anugerahi kita. Allah jadikan kita umat menjadi umat yang paling mulia. Allah jadikan kita umat yang paling istimewa di antara semua umat. Bahkan Allah mengatakan, ya Muhammad, engkau nggak usah risau jika engkau sudah tiada di dunia ini. Aku janjikan surga jika belum engkau, sahabatmu, keluargamu, dan umatmu memasukinya, maka umat yang lain tidak akan masuk ke dalam surga tersebut. Asbab siapa? Asbab Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan dalam suatu hadis, la ilaha illallah akan selalu mencegah keburukan dari orang yang mengucapkannya selama ia tidak mengutamakan dunia di atas agamanya. Jika mereka melakukan dan mengucapkan kalimat tersebut, Allah berkata, kalian berdusta, kalian tidak jujur. Jadi kalau kita minta kalimat la ilaha illallah, benar-benar hati kita siapkan untuk Allah. Jangan kita memikirkan dunia, jangan kita minta dunia. Kata Allah, berarti kalian gak jujur. Paham? Jadi kalau kita mengucapkan kata la ilaha illallah, usahakan kita ini untuk akhirat. Contoh seperti ini, mungkin Ana pernah mengatakannya. Kalau saya minta gelas, ambilin gelas dong. Yang datang apa? Gelas. Kalau saya minta ambilin minum dong, yang datang apa? Air dan gelas. Mungkin nggak airnya doang datang tanpa tempat? Tidak. Begitu juga kalau orang meminta dunia, yang datang apa? Dunianya. Tapi kalau orang meminta akhirat, maka dunia akan mengikutinya. Banyak kan contohnya. Contoh ulama-ulama kita. Mereka minta akhirat, tapi dunia mengejarnya. Tapi kalau orang minta dunia, akhirat meninggalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk di antaranya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang masuk ke pasar lalu mengatakan dengan suara lantang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau mau masuk pasar,
Itu ngucapin itu. Apa enggak? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terus wa daula syarikalah laul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu kulli syai'in qadir. Nah, ente kalau mau masuk pasar ucapin itu. Tujuannya apa? Yang pertama, pasar itu kan tempatnya setan ya. Supaya ente nggak diganggu sama setan. Supaya kita nggak diganggu sama setan. Yang kedua, insya Allah kita dijauhkan dari kemalingan. Yang ketiga, insya Allah kita dijauhkan dari kelalaian. Apalagi ibu-ibu ini, kalau dari rumah niatnya beli tomat, nyampe pasar dapat 3 kresek. Benar nggak? Apalagi kalau udah masuk mall. Dari rumah niatnya beli tas buat anak sekolah, pulang-pulang bawa baju, bawa sepatu, bawa ini, bawa itu. Sampai rumah lupa, ini kan duit buat bulanan ya. Ntar bulanan makan apa ya? Ah udahlah. Dan akhirnya setelah bulanan pembayaran pusing deh, merengek-rengek ke suaminya, bang kemarin tuh gini. Akhirnya mau nggak mau apa? Suaminya ngeluarin duit lagi. Siapa yang salah? Tapi tetap aja suami yang salah kalau nggak ngasih. Padahal kita yang ngabisin kan. Tapi tetap aja kalau suami nggak ngasih, tetap aja suami yang salah. Pelit juga. Nah itulah perempuan. Tapi kita enggak ya. Makanya kalau masuk pasar ingat ucapin apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berdoa ketika Habib Abdurrahman Al-Mansur berkata, aku melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Lalu beliau memberi ijazah kepadaku dengan bacaan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diijazahkan oleh Nabi. Barang siapa yang mengucapkannya, maka akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dan ditambah lagi sama Nabi, nanti insya Allah akan kutemui engkau di surganya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Gampang nggak sih ngucapin la ilallah itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gampang nggak sih ngucapin sholawat? Tapi kenapa sering lalai? Karena Allah tahu nggak, orang yang biasa membaca la ilaha illallah, biasa membaca sholawat itu karena memang dia dipilih sama Allah. Kalau dia nggak ngucapin, berarti Allah nggak mau kalimat itu keluar dari mulut kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau kita lalai, bukan karena kita nggak tahu, tapi memang karena Allah nggak kepengen kita ngucapin kalimat tersebut. Kalau kita sering udah ditegur sama Allah berkali-kali, tapi kita lalai akan ucapan tersebut, udah na'udzubillah min dzalik. Tobatnya Allah ditutup, na'udzubillah min dzalik. Bahkan kata ulama mengatakan ada seorang manusia kalau berumur 40 tahun dia belum berubah, maka abah wa ummi syaitan. Paham? Jadi di saat kita masih muda, masih belum berumur 40 tahun, kita terus berubah. Kalau berumur 40 tahun kelakuan kita masih gitu aja. Sebagian ulama mengatakan abah wa ummi syaitan. Abah dan uminya itu setan. Na'udzubillah min dzalik. Satu-satunya apa? Terus aku gimana? Umurku udah sekian, tapi aku baru ingin bertobat sekarang. Berarti itu adalah hidayah Allah yang lagi diketuk ke kamu. Ambil hidayah Allah itu. Nggak semua orang Allah kasih hidayah. Semua orang Allah turunkan rahmatnya, tapi nggak semua orang Allah kasih hidayah. Paham nggak? Mungkin sampai di sini. Bentar lagi dulu. Barangkali belum mau saya tutup. Ada pertanyaan? Nanti untuk selebihnya anak kasih interview. Ada lagi?